Sepertinya ini teman-teman kalian emang belum tahu deh, Mas. Soalnya di sini ada 28. Udah. Jadi bagaimana Bu? Bentar-bentar. Ini coba di ini aja deh. Entire screen. Bisa lihat screen saya nggak? Bisa, Bu. Nah, Sudah ini Bu, sih. lihat. Ini harusnya mahasiswanya. Oke, ini totalnya. Ya Ya kan? bisa sampai 14 Bu. Kalau yang satu kelas terus itu. Yang dari Oh, ini. 15 ke bawah kurang tahu Bu. Dari Oh, Bayu Agung. hmm. Oke. Saya butuh ini ya, bantuan Mas Asep ya untuk buat ini, buat grup untuk mata kuliah ini dan juga buat bantu absen ya. Nanti langsung diisi di sini aja, Mas. Misalkan di sini checklist-checklist saja. Waduh, Kenapa tuh? tidak Bu. Yang ada aja di Kak, checklist. Kalau nggak Kak, ada nggak Kak apa-apa. Wina Bu. Kak Wina ketuanya Bu. Oh, Kak Wina ketuanya. Mana Ya Kak Bu. Wina? Winarsi. Mbak Winarsi, grup kalian jadi grupnya yang sudah ada apa aja? Bu, mah kok kasar lah. Kenapa Mbak? Bu, tadi saya sudah ngechat Ibu, tapi belum dibalas. Mau saya masukin itu, mau izin masukin di grup kelas. Udah ada Oh, grup Mbak kelasnya. Mbak tadi ngechat. Oh, Mbak ngechat jam 9 ya. Saya pikir ini apa salah Enggak, apa jam gimana? 5. Hah? Jam 5 subuh. Terniat sih Mbak Wina ini. Oke, iya. Sekali ada coba. Oh iya jam 5. Saya bacanya jam 9 berarti. Oke. Dimasukin Itu aja grupnya Mbak sama nanti ya, absensinya di checklist, bantu checklist ya yang nanti Excelnya saya kirim ke Mbak Wina. iya Bu. Untuk saat ini saya sedang masak ya Bu, maaf. Iya. Oke. Berarti kalian sekarang semester berapa ya? Lama nggak bertemu, kita cerita-cerita dulu lah. Kapan akhir Bu? Oh, 8 akhir. Berarti tahun udah lulus tahun ini, udah nggak mahasiswa lagi nanti mulai Januari. Iya kan? Semuanya udah Iya Bu. selesai mata kuliahnya? Semester terakhir Bu. Habis-habisan di sini mah. Nggak bisa Harusnya bisa. seperti itu Bu. Harusnya sih terakhir tahun ini. Oke, ya semoga lah ya semuanya lulus. Nggak terasa ya, perasaan kemarin kan masih mahasiswa baru waktu sama saya kan. Sekarang kalian udah mahasiswa tingkat akhir, tinggal menyelesaikan satu semester lagi. Kalau untuk ininya udah apa karil ya? Sudah Bu, di semester 7 Sudah Bu. kemarin. Semester Oke, kemarin. oke. Itu kalian pembimbingnya dari mana milihnya? Ditentukan UT Bu. Oh, Beda-beda. oke, oke. Berarti, tapi itu per kelompok ya? Iya Bu. Campur. Saya juga yang ada yang dari Korea, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Palembang. Oh, oh gitu. Oke lah. Jadi gimana nih rasanya masuk kelas jadi mahasiswa tingkat akhir? Biasa Bu, seperti biasanya. Seperti biasa, bukan ini lebih semangat gitu kan? Soalnya semester depan udah nggak masuk kelas lagi, asik gitu ya, nggak pagi-pagi nggak standby di depan komputer atau laptop lagi. Harusnya makin semangat lah ya. Nanti kan kalian rindu masa-masa ini, iya kan? Sampai Lebih campur Bu, ya. nanti 2 semester lebih lagi. santai sih Bu, sebab yang karil tuh yang nggak bisa tidur beberapa bulan tuh, kalau sekarang udah bisa santai ngerjain tuh web ini, Oh, insya Allah terbaik. oh, kemarin nggak bisa tidur. Ya Bu, sebab kalau nggak lulus itu nggak lulus Bu.
Yang campur-campur tadi gimana rasanya Saya campur-campur? terancam nggak lulus, Bu. Kenapa tuh? Apa yang belum? Apa yang belum Mbak Nani? Masih panjang, Bu, saya. Kita Mata masih ketemu lagi 2 semester oh, lagi. oh, mata kuliahnya. Iya, masih Oke. panjang. Oke lah, nggak apa-apa. Yang belum berarti masih ini ya, masih santai-santai dulu menikmati masa-masanya. Yang sudah pasti bakal rindu lagi masa-masa kuliah. Nanti kalian udah fokus ke kerjaannya. Oke, em, hari ini kita belajar tentang studi kelayakan bisnis. Nggak ada yang salah masuk kamar ya, nggak ada salah masuk ruangan. Nah, di sini tujuannya agar kalian atau mahasiswa memahami konsep dasarnya ya, konsep dasar dan tujuan dari SKB, kita bilang SKB, dan juga aspek-aspek apa yang ada dalam SKB ini, dan juga kita bahas tentang manajemen resiko, fungsi manajemen dan resikonya, dan juga kita belajar dari contoh-contoh ya. Nah, saya mau tanya dulu, kalian ada yang punya ide bisnis? Idenya aja, belum bisnis, bukan bisnisnya. Ada, Ada yang Bu. ada. Cuma satu aja, yang lain Mas Mas Lukman dan Nyai Banyak, Lukman. Bu, banyak. Saya mau selalu bisnis Ada, terus. Bu. Oke, satu-satu dulu. Apa ide bisnisnya Mas? Idenya aja, Mas Lukman. Sekarang, Bu, Iya, ekspor impor, Bu, ekspor impor apa nih? tembakau. Oke, Mbak Nani, Gara- Kalau saya itu, Bu, buat cambah sama ekspor daun pisang gitu loh. buat apa? Daun pisang kan sekarang itu tren toh, Heeh, ekspor ke negara Jepang gitu. heeh. Tadi buat apa itu Mas Mbak Nani bilangnya? Sama buat itu kecambah, Oh, kecambah. produksi kecambah. Oke, Mbak Desi, Bisnis makanan, Bu. makanan apa? Makanan pedas, spesial pedas. Di Di Madiun. rencananya di Di Indonesia apa Madiun. di Taiwan? Di Madiun, insya Allah. Kalau ke negara lain, di negara lain juga, Bu. Oke, oke ya. Seru juga nih ya. Kalian di luar negeri itu kepikiran buat ekspor impor. Bagus sih. Jadi mulai sekarang kalian ini aja. eh, itu sudah mau dilakukan atau masih ide saja, Mas Lukman sama Mbak Nani? Kalau kecambah ini masih cari tempat, Bu, kita. Masih ide. Kita Oke, cari tempat, ya. Tapi semua oke. sudah ready. Sudah apa, Mbak? Semua sudah siap, tapi tinggal tempatnya yang belum ada. Soalnya Oh, sudah ada tempat, tapi itu masih apa ya? Harus dibersihkan kan, kalau kecambah harus bersih posisi tempatnya. oke. Kalau pembeli di luar negeri sudah ada? Belum, Oke, masih proses. oke. Mas Lukman gimana? Kalau saya, Bu, eh, yang pertama, buyer sudah ada di Arab Saudi, tapi dia Hmm. komoditasnya kayu gaharu, Bu. Kayu gaharu. Mm-mm. Masalahnya di Indonesianya itu yang susah. Bayarnya ada, komoditasnya kurang ada gitu. Jadi kan kalau kita misalkan mau ekspor itu harus harus ada ini ya, harus ada komitmen dalam Mm. beberapa bulan atau beberapa termin itu harus sama produksinya segini-segini. Itu saya belum bisa Mm-mm. Bu mencapainya sebab dia mintanya yang gaharu dari Kalimantan. Kalau untuk Mm-mm. yang ekspor eh, apa itu namanya? Tembakau dan kopi itu saya mau belajar dulu Bu, nanti ada pelatihan di Kemendag ya, di Kemendag selama tiga Mm-mm. hari 700.000 kalau nggak salah
untuk Hmm. mendapatkan sertifikasi juga wawasan yang lebih mendalam tentang peraturan-peraturan. Kan ini mengenai aturan-aturan luar negeri negara lain ya Bu. Mm-mm. Jadi peraturannya lebih Mm-mm. ketat, tuh, seperti standar-standar dan sebagainya. Seperti itu Bu. Oke. Em, ini belum masuk ke mata kuliah. Coba kita bahas ringan aja dulu ya. Kalau Mas Lukman, boleh Mas langsung kolaborasi aja sama produsen-produsen tembakau di Indonesia Mas. Langsung email aja mereka. Ajak Nah itu kerjasama. Bu masalahnya. Itu Mm-mm. masalahnya. Jadi sekarang tuh produsen yang ada di Temanggung atau di wilayah Jawa Tengah yang produsen rokok itu Bu sekarang lagi bermasalah. Oke. Sebab Jangan. gara-gara yang bea cukai rokok. Jadi Oh, salah satu solusinya ya harus ekspor keluar. iya. Yang paling ini tuh Kolombia, Bu. Kolombia. Kita mau jualnya serintil. Kan ada orang tua saya Mm-mm. punya eh, farm itu tembakau, Mm. tapi jualnya susah, Bu. Sekarang lebih murah juga. Mm-mm. Oke, iya. Seperti itu. Jadi memang kalau yang kayak gitu jangan yang ke perusahaan-perusahaan yang besar, misalnya perusahaan rokok nggak apa-apa, langsung ke petani-petani tembakaunya aja. Nanti Mas bisa cari ini, jadi buat apa pengepul ya. Nanti mereka setornya ke Mas. Nah itu harusnya bisa konsisten ya, tapi jangan cuman beberapa, harusnya banyak ya. Apa kerjasamanya karena kan dia mau bulan apa kuantitinya sama ya Ya, semuanya. ya harus Gitu. ada komitmen itu. Iya, Masalahnya kan apalagi, tembakau ini musiman. oh gitu. Musiman juga. Ya, cuman bulan Agustus sama September, Bu. Masalahnya sekarang musim hujan di Indo. Sedangkan Hmm, tembakau itu harus dikeringkan lewat matahari. Mungkin bisa pakai mesin, tapi rasa dan teksturnya akan berubah, ya, Bu, oh kualitasnya. gitu. Iya, Bu. Oh, I see. Makanya, Bu, ya itu tembakau dari Temanggung ini namanya serintil itu kalau dalam Hmm, masakan itu pecinnya, Bu, penyedap hmm. rasanya. Jadi berbagai Oh, tembakau dicampur, itu campurannya cuma sedikit. Dari 1 kilo tembakau lain sama cengkeh sama tembakau lain, paling hanya hmm. 50 gram. Makanya harganya mahal, Bu, sampai 400.000 sekilo. Oh Sedangkan di gitu. petani kita diterima cuma 70.000, Bu, Waduh. sama pengepul itu. Nah, itu, Bu, Hmm, kekurangannya. iya. Dan ini kesempatan juga untuk Mas Lukman ya, kalau misalkan ada selisih harga seperti itu kan, kalau Mas Lukmannya bisa dapat dari petaninya langsung yang murah. Ya, Bu, paling tidak sekarang untuk usaha keluarga aja masih dalam Hmm. kecil sebab kalau untuk skala besar eh, mohon maaf bisa dibilang banyak mafianya, Bu, susah. Banyak mafianya itu di sebelah mananya? Tengkulak-tengkulak, Bu. Jadi kebanyakan petani Oh. petani tembakau itu sebelum mereka panen itu, Bu, suka pinjam duit ke tengkulak. Jadi mau Oh, tidak mau, iya, Bu, seperti itu. Itu yang terjadi di lapangan. oh, oke. Nanti kalau misalkan ini tanya teman-temannya di kelas ini ada nggak yang mau bareng-barengan? Siapa tahu teman sekelasnya punya ini loh, punya ladang ladang tembakau gitu. Tanya teman sekelasnya juga ya. Atau mungkin Ya, apa boleh, Bu. punya saudara gitu. Nah, jadi kalian bisa kerjasama. Nanti kalau kopi boleh tuh kerjasama sama saya. Kerjasama. Nanti boleh apa ya? Kolaborasi ya kalau misalkan kopi. Boleh, Bu. Arabica Robusta. Saya ada komoditasnya. Iya. Mm-mm. Nanti setelah selesai pelatihan infokan aja Mas Lukman. Baik, siap, Bu. Oke, Sebagai ini juga, Bu, implementasi pelajaran kita. langsung implementasi gitu ya. Oke, Ya, bagus-bagus. Bu. Selanjutnya Mbak Farida, Mbak Nani. Mbak Nani, itu kan sekarang lagi proses ya di Ya, Indonesia. Cari tempat ya, ya tadi. Nggak apa-apa mulai dicari ya. bayarnya aja, Bu. Mbak, Sebenarnya bayarnya gini, mulai di... itu kita sudah ada plan, kita sudah ada bayarnya semua sudah itu. Tinggal tempat masalahnya.
Oh, tinggal tempatnya. Berarti bayarnya udah ada Iya, ya? Tangga. Iya. Iya, sudah ada semuanya sudah ready. Terus sekarang kerjasama dengan teman saya itu masalah gula itu. Gula. Jadi kita jadi distributor gula kerjasama sama teman saya. Oh, oke, oke. Iya, bagus. Gula aren juga tuh banyak peminatnya tuh ke luar negeri. Bukan itu gula biasa, Bu, gula putih kan di tempat saya ada Gula pabrik putih, gula. gula Jadi pasir kita ya. gula Hmm. pasir gitu. Jadi kita uh, joinan lah. Hmm. Oke. Oke, bagus. Ya itu untuk sementara dan nanti mungkin di bidang sektor pertanian lah. Saya pun juga tertarik juga di situ. Iya. Bagus lah. Jadi sebenarnya idealnya begitu. Jadi teman-teman kerja di luar negeri kan lebih gampang tuh cari link di luar negerinya. Misalkan mereka butuh apa, mereka butuh daun pisang, mereka butuh kopi, tembakau atau apa. Tinggal kalian cari aja kerjasama, cari kerjasama di Indonesia. Nah, kendalanya saat ini yang di Indonesia punya banyak barang, punya banyak supply, stok, tapi mereka nggak bisa cari buyer. Nah, kalau kalian ada, harusnya sih lebih gampang gitu. Kemarin ada yang curhat, mereka kesusahan cari buyernya, cari pembelinya di luar negeri. Jadi mau ekspornya kemana gitu, mereka punya banyak stok gitu ya. Nah, untuk seperti ini, tinggal linkkan aja sih link kalau kalian punya network di Indonesia, karena di luar negerinya ternyata kalian sudah punya kan, gitu. Sudah dapat potensial buyernya. Oke. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini. Mungkin kalian pernah melihat ada perusahaan sudah menjalankan bisnisnya. Coba disebutkan dulu, ada nggak kalian tahu perusahaan-perusahaan yang gagal beroperasi atau tidak sukses? Uh, itu Bu seperti pabrik rokok itu. Pabrik rokok apa tuh? Seperti pabrik Jarum. rokok itu kalau di tempat saya bukan Jarum. Oke, Uh, ada. iya, Dia ada sudah lupa namanya. dia sudah tutup atau gimana Mbak statusnya? Dia sudah tutup sekarang, sudah gulung tikar. Oke, ada lagi contoh yang lain? BBM Bu, Uh, Pipo gulung Oke, tikar gara-gara Vivo kan Pertamina. masih ada Mas. Vivo masih ada nggak sih? Kemarin terakhir Bu BBM-nya, stok terakhir katanya. Masih belum ada kesepakatan. Oh, oke. Apalagi? Ada lagi nggak yang tahu? Nah, menurut kalian perusahaan-perusahaan itu kenapa mereka bisa gagal? Coba sebutkan salah satunya. Tentu faktornya banyak ya. Coba kalian sebutkan yang kalian tahu. Contohnya mungkin gara-gara tidak ada pasarnya atau apa lagi? Karena Saingan, Bu. biayanya besar. Gimana Mbak Wina? Saingan. Karena saingannya banyak gitu. Oke, bagus. karena Apa itu lagi? faktor manajemennya dalam suatu perusahaan. Manajemennya buruk gitu ya. Oke, apa lagi? Tidak mengikuti trennya Bu, seperti Sony Ericsson itu yang bangkrut. Oke, Perkembangan teknologi. tidak inovatif atau tidak mengikuti tren. Ada lagi, mungkin salah lokasi dia. Oh iya, ada yang salah lokasi. Mm-mm. Yang taman itu Bu, taman permainan yang kemarin dibongkar Mm-mm. di Bogor. Iya. Nah, jadi kan kalau misalkan hal-hal seperti ini em, sangat disayangkan ya. Sudah disinilah kita belajar studi kelayakan bisnis buat agar tidak membuang tenaga, tidak membuang materi, gitu ya, tidak membuang waktu untuk satu proyek yang tidak layak gitu. Jadi di sini kita mau belajar apakah satu bisnis itu atau proyek itu layak untuk kita kerjakan. Makanya kita pelajari dulu. Makanya kita belajar studi kelayakannya gitu. Nah,
Tadi agar tidak gagal. Intinya sih agar bisa berhasil ya bisnis yang kita jalankan, tidak buang waktu, tidak buang tenaga, tidak buang materi. Oh ini saya. Kenapa bisnis bisa gagal itu ya? Tadi kalian sudah sebutkan ya karena manajemennya, karena tidak inovatif gitu dan lain-lain. Nah, kalau kalau biaya pernah nggak kalian melihat satu produk tapi tidak ada dia bagus, dia inovatif tapi tidak ada pasarnya atau tidak banyak permintaannya? Kalian udah pernah saya kenalkan dengan Google Glass, kacamata pintar dari Google? Oh iya, Tahu Bu, tahu Bu. Nah, Google Glass ini dia itu salah satu produk bagus, inovatif yang tidak ada pasarnya. Bener ya, mereka itu launchingnya itu sekitar 10 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ada yang masih ingat nggak Google Glass fungsinya atau spesifikasinya seperti apa? Yang translate itu ya Bu, bisa juga mendengarkan Ya, musik itu. boleh mentranslate, boleh coba kita lihat dulu ya. Bisa merekam tanpa kita pegang handphone. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu, kalau nggak perlu belajar bahasa gitu. Misalkan kalian membaca, kalian arahkan aja kameranya ke teks itu, dia langsung menerjemahkan. Jadi yang kalian lihat itu terjemahannya. Bentar. Mana ya? Oh ini. Bayangkan ini di launching 2013. 12 tahun yang lalu. Udah bisa lihat belum ya? Sudah Bu. Here are the basics of how to use glass. Ini touchpad-nya, cuman kalian bisa screen-nya ya, kalian bisa geser-geser di sini instruksinya. Is your touchpad. It runs from your temple to your ear. Dia langsung kasih audio ke telinga ya, to your ear ya. Tap the touchpad to wake up glass. Kalian tinggal sentuh aja untuk melihat screen-nya. You should see the display above your line of sight. Adjust it to see everything. Kalian bisa geser-geser untuk melihat The semuanya. home screen shows a clock. This is your timeline. It's a row of cards. Nih ya, kalian kalau dia udah di-on-kan screen-nya gini. Things to the left are happening now or coming up, like the weather, an upcoming flight, or an event in your calendar. You can tap on any card to see more. Swipe down anywhere to go back to the timeline. Cards to the right of the home screen are from the past. For example, messages, videos, or photos. Kalian bisa ngerekam video ya, ini kan ada kameranya, tinggal tekan aja. Jadi apa yang kalian lihat, itu langsung kalian rekam aja. Dan dia kan punya memori ya.
Jadi kalian tuh nggak ada lagi drama lupa atau hilang atau letak kunci di mana, karena kan kalian bisa playback, flashback ya. Kalau kita kan, kalau manusia kan udah ngelihat mungkin lupa ya ingatannya. Kalau dia bisa nge-trace. Jadi kalian tinggal kuncinya di mana atau tinggal handphonenya di mana. Tadi kan karena dia bisa nge-record semuanya. Post. Tap on a photo to share it and choose one of your friends. Bisa nelfon, bisa SMS, ngirim foto. Swipe down to go back to standby. And have fun exploring. Oke, ini dia nggak sebutin semuanya, bisa jadi petunjuk arah gitu. Jadi kalian nggak perlu pegang-pegang handphone untuk cari arah gitu ya. Jadi tinggal lihat aja di screen itu, kan sudah langsung ke mata ya di ini. Lalu kalian juga bisa melihat jadi kalian kalau membaca nge-translate. Terus kalau kalian bicara, kayak bicara dia bisa langsung nge-translate juga. Cuman ada ini ya, ada model-model terbarunya. Jadi kalau Mas Lukman bicara sama orang Arab dan kalian sudah pilih terjemahkan bahasa itu ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Mandarin gitu, dia langsung ngeterjemahin karena kan dia langsung tersambung ke telinga gitu. Nah, produk ini dia itu tidak banyak pasarnya. Karena apa? Bukan karena dia tidak bagus, bukan karena dia terlalu mahal, tapi karena tidak ada yang membutuhkan itu pada saat itu, gitu. Mungkin sekarang atau ya 3 tahun ke depan itu bakal dibutuhkan kali ya, menggantikan handphone jadinya, ya kan? Nah, tapi karena dia di launching 12 tahun yang lalu, dan itu salah satu produk gagal Google, padahal itu produk yang inovatif yang pernah saya lihat gitu ya, kok bisa ya ada orang idenya membuat itu, tapi ya karena yang tidak ada pasarnya, tidak memiliki permintaan yang cukup, ya akhirnya dia tidak bisa bertahan gitu. Oke, kenapa bisa gagal juga? Karena biaya terlalu besar, jadi operasionalnya itu tidak terkendali untuk pemenuhan biayanya. Nah, hal-hal seperti ini kalau memang dibuat studi kelayakannya lebih awal atau lebih akurat, itu harusnya mereka bisa tahu akan terjadi seperti ini gitu ya, biaya terlalu besar ini. Tapi karena kemungkinan mereka tidak detail melakukan studi kelayakannya, akhirnya mereka bermasalah di biaya, lalu juga untuk lokasi. Jadi tempat usaha itu kalau sulit dijangkau, konsumen juga tidak mau datang ya. Mungkin kalian sering lihat, bahkan sekarang banyak orang buat usaha itu di dekat, di mana yang idealnya mereka buat, yang keramaian. Kalau di Taiwan di mana? Dekat pasar. Di dekat pasar, di dekat pom bensin, ya kan? Di persimpangan jalan, di train station, ya kan? Mereka apalagi kalau apa Family Mart, iya, 7-Eleven. Nah, itu mereka pada bukanya di keramaian-keramaian seperti itu, di stasiun-stasiun atau di simpangnya dekat stasiun gitu. Karena kalau dia lokasinya jauh, tidak strategis, ya orang juga nggak mau. Apalagi mereka sekarang udah sering tuh buka martnya itu, mini martnya itu di pom bensin. Nah, jadi lokasi ini juga nanti akan menentukan apakah contohnya kalau misalkan kalian mau buat apa produksi atau pabriknya atau pengepulnya apakah mudah dijangkau, jangan nanti tidak bisa masuk mobil besar atau jalannya kecil atau sering banjir kan repot ya, nanti nggak ada yang mau masuk ke sana. Apalagi akhir-akhir ini di Indonesia ya, kalau kita dengar bukan di Indonesia aja ya, di hampir berbagai negara ada aja yang banjir ya. Itulah. Kalau di Arab gimana Mas Lukman?
Apanya, Bu? Nggak ada banjir di sana. Ada, Bu. Di bagian mana? Biasanya kalau ada pergantian musim dari musim panas ke musim dingin atau musim dingin ke musim panas, itu selalu ada hujan karena ini kan bukan negara tropis ya, Bu. Jadi mereka tidak siap kalau ada hujan tuh. Sampai ada yang meninggal kan, Bu. Ibu bisa lihat di YouTube banjir Jeddah, flood in Jeddah. Oh gitu. Kok nggak pernah Iya, Bu. masuk media ya? Udah masuk kok di Indonesia juga tahun kemarin Oh, 2024. oh. Seperti itu, Bu. Tapi di situ banyak gurunnya kan? Iya, gurun. Gurun Artinya banyak. terserap. eh, Saya kurang Dia tahu, Bu. terserap nggak Mungkin sih? karena perubahan iklimnya jadi aneh, Bu. Oh, Mungkin karena global change itu ya, climate. oke. Berarti itu biasanya di bulan berapa, Mas? Biasanya itu di bulan sekarang, Bu. September, Oktober, sama di bulan Februari, Januari. Hmm. Seperti itu. Jadi kalau misalkan, coba ya, saya penasaran ya. Kalau tidak, coba hujan salju di Abha, Bu. Ini Emang di ada hujan Saudi juga. saljunya? Iya, ada, Bu. Katanya yang mana yang hoax itu ya, hujan Ada di salju? Abha, hujan salju. Hah? Ini tiap tahun seperti ini? Atau sekali ini aja ya? Tidak berurutan sih, Bu. Tahun 2021, 2002 sepertinya tidak ada. 2003 ada, 2024 ada. Anakku nggak kelihatan gilanya. Terus apa Mbak? Gimana Mbak Wina? Nggak kelihatan gilanya. Tidak kelihatan, Bu, Oh, videonya. oh nggak kelihatan. Share di step Insta. Ini ya, di Abha. Jadi kalian pergi ke sini, untanya gimana Mas? Apanya, Bu? Ya biasa ke situ Untanya kalau lagi gimana? musim salju, Untanya Desember. nggak pada ini nih. Terus kalian pengunjung pergi nggak ke sana? Ya tentu, Bu. Coba kayak di Eropa. Iya, saya Karena masih belum kebayang ya. Berarti, beberapa kilometer heeh. dari situ langsung ada gurun. Jadi perubahannya itu sangat drastis. Iya itu kan gurunnya, kok bisa ada salju gitu kan? Ini yang mana ini ya, benar ya? Aduh, Ya, Bu. benar-benar kayak gini, putih semua. Ya, Bu. Bahkan dilarang Oh mobil wow, juga kalau lagi badai itu tidak boleh keluar. oh wow. Ini ya gurunnya ya, pegunungannya. Oke.
Oke ya, tadi kita bahas terkait pemilihan lokasinya. Nah, konsep dasar studi kelayakan. Jadi kalau studi kelayakan itu, karena di sini kan kita melakukan penelitian atau melakukan analisis mendalam tentang sebuah ide proyek baru untuk dilaksanakan dan juga berpotensi untuk memberikan keuntungan. Nah, ada dua ya, dibagi dua. Ada yang memang satu proyek itu orientasi profit. Kalau dia orientasi profit, berarti dia memaksimalkan laba, fokusnya untuk memaksimalkan laba. Jadi cara mengukur suksesnya satu proyek itu, kalau dia orientasi profit ya dari keuntungan materi yang bisa didapatkan. Gitu. Nah, selanjutnya orientasi non-profit. Nah, kalau non-profit ini ya dari katanya juga kita udah tahu non, berarti dia tidak mengacu pada profit tapi lebih ke sosial ya, memberikan sosial kepada masyarakat. Jadi kesuksesannya itu ya diukur dari bagaimana dampak positif yang diberikan. Contohnya pemerintah membangun jembatan di desa terpencil, ya tujuannya kan untuk bukan untuk laba ya, tujuannya bukan untuk pendapatan tetapi untuk meningkatkan akses bagi masyarakat. Kita latihan dulu yuk. Coba kalian buat contoh dulu yang proyek profit sama proyek non-profit yang pernah kalian lihat atau kalian dengar dan apa tujuannya. Diketik juga boleh ya. Ini bisa lihat ini nggak? Stop sharing itu ya. Nah, coba kalian ini dulu buat contohnya. Yang profit dan non-profit. Contohnya tadi kan yang profit itu contoh kita itu GoFood. GoFood kan dia ada fitur GoFood Plus. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Lalu non-profitnya contoh kita tadi membangun jembatan di desa kecil, di desa terpencil. Tujuannya untuk bukan untuk profit tapi untuk sosial, kontribusi kepada masyarakat agar meningkatkan akses masyarakat. Coba kalian buat contoh dulu. Yang profit sih harusnya kalian sudah familiar ya. Yang non-profit coba kita sharing. Tapi profit atau non-profit pun itu perlu kita bahas dalam SKB ya, studi kelayakannya. Berapa menit saya kasih waktunya, Mas Lukman? 3 menit cukup ya? 1 menit, Bu. Langsung Oh, aja 1 ya, Bu. menit. Teman-teman yang Kalau lain, jangan Mas Lukman terus. Tunggu teman-teman yang lain sambil diketik aja ya. mungkin sambil kerja, Bu, teman-temannya. Sebab sekarang kan masih hari raya apa gitu di Taiwan. Nggak apa-apa, yang lain kita tunggu aja. 3 menit. Oke.
Oke. Ada yang mau jawab untuk contohnya? Mas Lukman aja lah, Mas Lukman. Bu. Oh, yang profit dulu Bu, jualan pasti. Mm-mm. Ekspor yang tadi. Mm-mm. Kalau yang non profit, project ini Bu, saya punya project berbagi nasi hari Jumat, Oke. itu non profit. Tapi kita bagi-baginya ke warga Bu, Mm-mm. ke warga di Di, kampung di saya, mana? Oh, di kampung. Setiap hari Jumat ya, tadi? di Bandung. Ya, setiap hari Jumat saya punya relawannya. Saya Wah, kumpulin juga teman-teman yang mau bersedekah, terus dibagi-bagi tiap hari Jumat jam 8 sampai jam 11. jam 8 sampai jam 11 itu mulai kapan dilaksanakan? Ini project banyak banget project Mas Lukman ya? Udah jalan Bu, udah dari 2021 awal awal mula COVID awalnya itu. Tapi jadi berlanjut berlanjut. Mm-mm. Berarti Jadi kalian masak atau kalian eh, dibuka restorannya atau mereka kalian antar ke rumah-rumah? enggak Bu, sebenarnya kan ini di Indonesia. Jadi awalnya kita masak dulu, tapi saya Mm-mm. pikir-pikir berarti saya mengeksploitasi pahala. Jadi saya bagi-bagi. Jadi kita beli dari UMKM Bu, Mm-mm. nasinya. Beli nasi dari UMKM, jadi kita dapat pahala, mereka juga dapat pahala. Jadi si UMKM ini kadang-kadang nitip juga 10 bungkus seperti itu. Tapi tiap minggu kita beli dari mereka gitu. Untuk Hmm. dibagi-bagikan ke ketahanan di polsek, ke maaf orang-orang yang ODGJ seperti itu Bu di jalan. Kita juga bagi-bagi makanan ke kucing sama dogi seperti itu. Oke, apa nama platformnya, Mas? Di IG Bu, Youth Action ID. Apa? Youth Action. Youth Action. Youth Action ya, disatuin Youth Action ID. Ada kan Bu? Bentar dong. Yang coba ya. Yang mana satu, Mas? Ini ya? Ya, yang itu Bu. Oh bukan Bu, Hah? Youth Action itu mah Youth Action dot ID. Ini saya ketik Ya, disatuin youthAction.id. ya, ya dot ID. Sama ini, Mas, naik lagi dia. Kan Hah? Coba Mas Youth ketikkan Action. deh, Oke, saya coba ketik biar kita sama-sama cek ya. dot ID. Underscore Bu, bukan dot. Oh, underscore ID. Ya, Ini ya? ya Kok ditutup? Ini ya, Mas? ya itu Bu. Berarti Oke. 2021. Di Bandung ya? Iya. Alhamdulillah itu juga apa, pemerintah daerah juga sudah mulai memberikan respon, Mhm. pemerintah setempat.
Oke. Em, Mas, dibuat aja Ya, di sini apa informasi ketuanya kah atau foundernya siapa? Terus kalau ya. mau menghubungi kontaknya siapa dan juga kalau mau Oh, baik, Bu. donasi Sebab saya gimana? foundernya, Bu, tapi saya tidak mau ditulis di situ. Mungkin nanti Oh, atau gini untuk ya. aja, ketua operasionalnya aja. Kalau mau Oh, iya. donasi, kirimnya kemana? Saran saya dibuat di ini Mas, di TikTok. Kalau ini bagus, tapi kan yang bisa melihat informasi kalian hanya 200 orang ini saja, ya kan? Ya. Kalau TikTok kan dia algoritmanya bebas ya, jadi kemana-mana gitu. Saran saya seperti itu. Dan tentu saja tujuan kalian untuk bisa menjangkau lebih luas ya, harusnya. Bisa jadi ini salah satu program yang diprioritaskan pemerintah nanti kalau misalkan kalian memang sudah dampaknya itu besar gitu. Ya sebenarnya, Dibuat Bu, pemerintah juga mendapat manfaat dari kita itu dari data, Bu. Kita kan ah, langsung turun ke lapangan. Jadi data-data ah, kadang ada warga yang yang tidak berhak mendapat bantuan, tapi RT-nya ditulis mendapat. Jadi saya bikin semacam form gitu ah, dipublikasikan ke anak-anak. Jadi sebenarnya orang ini tuh masuk nggak kategori mampu atau nggak mampu seperti itu. Jadi mm, Bu Camat juga minta untuk data itu gitu sebagai database mereka biar efektif dan tepat sasaran kalau mm. ada kalau ada bantuan-bantuan sosial. Sebab seperti yang kita tahu, Bu, permasalahan di Indonesia itu kalau ada bantuan sosial itu tidak terserap dan dibagi ke orang yang bukan targetnya gitu, Bu. Iya, iya, tahu. Oke, ya itu sih saran saya nanti buat kalau mau donasi kirim ke sini. Tapi kalau saya sarankan diaktifkan TikToknya ya. Jadi waktu kalian Baik. ke rumah apa mengantarkan donasi, dibuat aja untuk perjalanannya saja atau apa untuk hari ini yang kalian kerjakan gitu. Mungkin tidak terlalu ini, tidak masalah. Yang penting konsisten aja ngeposting tujuannya kan agar banyak yang bisa melihat contoh tujuannya dua sih, terinspirasi dari kegiatan kalian. Yang kedua, kalau memang mau berkontribusi bisa gitu. Jadi impact kalian itu bisa lebih besar dari yang saat ini ada. Harapannya sih bisa semakin besar ya, karena kan memang tujuannya bagus gitu. Ya, Bu. Makasih, Bu, Kalian, masukannya. ya. Oke, bagus ya. Nah, itu tadi contoh. Nah, tadi contohnya yang profit dan non-profit yang kita bahas. Tapi kalau si Mas Lukman buat contohnya itu langsung dari proyek yang sedang mereka kerjakan gitu, bagus ya. Kalau contoh-contoh yang lain juga boleh. Teman-teman bisa diketik ya. Jadi nggak Mas Lukman aja gitu, teman-teman yang lain. Oke, selanjutnya em, manfaat industrialisasi. Nah, kalau untuk pembangunan ekonomi, nah kita sekarang masuk untuk studi kelayakan dan pembangunan ekonomi ya. Tentu saja kalau dalam konteks pembangunan ekonomi, ada manfaat industrialisasi. Industrialisasi itu untuk menambah pendapatan nasional, pendapatan negara kita, dan juga menstabilkan penerimaan devisa. Ini kan dari ini ya, dari ekspor impor Mas. Jadi kalian kalau ekspor impor itu ke pendapatan devisa ya. Lalu juga membuka lapangan pekerjaan dengan proyek-proyek tersebut dan juga memanfaatkan bahan baku lokal. Nah, kita lihat apa sih yang kesalahan umum di negara berkembang gitu. Pada umumnya, walaupun banyak detail-detail kesalahan lainnya yang tergantung dengan jenis-jenis bisnis atau proyek yang dikerjakan, tapi secara umum itu
bisa terjadi proyeknya tidak layak karena politis, karena memang politik ya, dan juga belum saatnya untuk dijalankan dan juga terlalu memaksakan jenis industrinya sehingga tidak sesuai. Kalau kalian kita lihat berita-berita gitu, proyek yang apa tuh yang proyek-proyek pemerintah tuh harganya anggarannya 3M, tapi bentuknya itu hanya seperti patung-patung biasa gitu kan. Nah, sebenarnya isi itu bukan proyek yang layak jadi hitungannya karena terlalu dipolitis gitu ya. Anggaran 3M bentuknya seperti itu gitu. 3M itu harusnya udah bisa buat mirip-mirip di luar negeri kalau anggarannya, tapi karena tadi banyak politis, jadinya proyek itu tidak layak gitu ya. Si Mas Lukman di kota mana? Di Jeddah, Bu. Enggak, di Indonesia. Di kota Bandung, Bu. Kabupaten Bandung, Ciwidey. Oh, KDM dong. Iya, Bu. Oh, Termasuk KDM juga. oke. Oke, bagus, bagus. Iya. Kalau pemerintahnya bagus kan impact-nya kan untuk masyarakatnya juga ya, untuk yang ini tadi, yang non-profit gitu proyek-proyeknya. Kalau misalkan kalian lihat mungkin ada tinggal di Indonesia tapi pemerintahnya itu apa di pemerintah daerahnya ya, ada tapi seperti tidak ada gitu. Mungkin kalian pernah dengar ada tapi seperti tidak ada. Karena seperti tidak ada pergerakan atau tidak ada perkembangan gitu kan kasihan ya. Padahal kan itu semua ada anggarannya gitu, tapi tidak ada yang dikerjakan. Nah, itu lagi sama sekali tidak jelas gitu. Kalau di daerah saya itu mau jalan sih, jalan yang dibangun tapi tidak kokoh gitu. Jadi setahun mungkin nggak sampai setahun udah rusak lagi gitu. Jadi akhirnya membangun terus kan itu sudah masuk ke ini ya, ke proyek tidak layak sebenarnya. Ngapain dikerjakan dibangun dengan bahan baku seperti itu, padahal anggarannya yang mereka masukkan mungkin besar gitu, tapi untuk di lapangannya karena terlalu banyak politis, akhirnya belum ada 1 tahun tuh udah berlobang-lobang lagi gitu. Nah, itu salah satu contohnya ya. Kurang lebih lah yang bisa sering kita lihat itu ya seperti itu. Oke, sekarang kita mau memahami aspek-aspek utama dari berbagai sudut pandang ya. Nah, kalau manajemen ada 5 fungsi manajemen dalam studi kelayakan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, itu harusnya kalian sudah ingat ya, controlling sama supervising gitu ya, atau pengawasan. Nah, itu di manajemennya. Oke. Hmm. Lalu untuk pemasaran, nah di sini kita akan melihat apakah ada pasar untuk produk ini gitu. Nah, untuk mendapatkan informasi ini bisa melakukan riset lebih dulu. Karena jangan sampai produk Google itu terulang kembali gitu. Dia memproduksi tapi pasarnya siapa? Targetnya siapa? Kalau memang mau lebih spesifik, yang pertama apakah ada pasarnya dan siapa targetnya gitu. Contohnya targetnya itu pasarnya itu ada di Indonesia atau di pulau tertentu. Lalu targetnya itu usia berapa? Contohnya remaja atau anak-anak, atau dispesifikan lagi untuk perempuan, atau dispesifikan lagi untuk yang remaja yang mulai dari senior SMA gitu dan lain-lain gitu. Jadi kalau boleh untuk yang target ini kita bisa mendeskripsikannya lebih jelas gitu ya.
siapa targetnya. Lalu kita juga harus mengkaji bagaimana cara membuat produk tersebut gitu. Apa yang dibutuhkan? Apakah cukup dibutuhkan tenaga manusia atau perlu mesin tertentu untuk memproduksi itu gitu. Jadi secara teknis apa yang dibutuhkan gitu. Dan juga bagaimana terkait izinnya, izin badan usahanya, apakah izinnya ini apa ada di Indonesia kan ada produk-produk tertentu yang tidak diizinkan gitu ya. Apakah izinnya itu memenuhi gitu. Lalu dari segi keuangan, berapa biaya investasinya dan sumber dananya. Ini sih yang lumayan harus kita fokuskan gitu. Jadi kapan mau balik modalnya dengan kita invest seperti itu gitu. Contohnya biaya investasi itu berapa? 500 juta. Sumber dananya dari dana pribadi dan juga dari bank gitu kan. Nah, kalau dari bank ini kan tentu ada bunganya. Nah, itu harus dihitung lagi gitu. Nah, akhirnya totalnya dalam jangka pendek 2 atau 3 tahun seperti ini. Nah, kapan kira-kira diprediksi? Ada proyeksinya ya. Proyeksinya pendapatannya berapa dan kapan bisa balik modal dengan yang 500 plus bunga jadi 600 juta contohnya. Kalau diprediksi bisa balik modal dalam 3 tahun, itu harusnya sudah bagus gitu. Biasanya 3 tahun ya. 3 atau 5 tahun lah untuk membalikkan modal. Nah, apa nih dampak proyeknya terhadap negara dan masyarakat? Apakah bisa menambah devisa atau pembangunan ekonomi dengan menciptakan lapangan pekerjaan? Nah, itu juga impact ya, dampak ya. Makanya sebenarnya pengusaha atau orang-orang yang mau membuka bisnis itu harusnya disupport dan dipermudah karena kan memberikan impact pembangunan ekonomi gitu. Membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, gitu. Oke, profit. Oh, ini Mbak Nani ada mengetik ya, contoh yang profit, jasa, non-profit, kegiatan. Oke. Saya mau kasih ini, aktivitas. Contohnya nih, kalian mau buat bisnis air minum dalam kemasan. Nah, kira-kira aspek apa saja yang akan kalian fokuskan untuk membuat pabrik ini? Individu atau kelompok ya, bagusnya. Mbak Uun Kuniri, Mbak Linda. Individu atau kelompok nih bagusnya. Individu aja deh, biar ini kalian bebas. Tapi kalau boleh yang lain mengetik juga ya. Kalau ada 3 atau 4 orang atau 5 orang yang sambil bekerja, yang lainnya boleh di komen juga, jangan cuma Mas Lukman saja, oke? Mbak Wina jangan lupa di absen ya Mbak Wina, ini sepertinya sudah semakin bertambah nih yang masuk. Tadi ada Mbak Linda. Oke ya, coba kalian melihat apa nih yang paling krusial yang harus kita pertimbangkan aspeknya kalau mau buat air minum dalam kemasan. Contohnya aspek hukumnya kah? Ya, karena kan memang mungkin kalian pernah lihat makanan-makanan yang keracunan, yang tidak layak untuk diminum gitu.
Harusnya sih itu diprioritaskan. Ini menurut kalian saja. Oke? Mas Lukman, sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan untuk Eh, latihannya? ya Bu, mau ditanya Bu yang tadi, Yang mana? yang analisa, 6 analisa itu, analisa kasus bisnis. Oh, yang ini, aspek-aspek ini. Iya Bu. Oke. Aspek-aspek ini kalau manajemen kan dia ada fungsi-fungsi manajemennya ya. Nah ini, kalian mau lihat yang mana? Yang pemasarannya, yang teknisnya, yang hukumnya, atau kalian mau prioritaskan ke keuangannya aja karena kan tujuannya membuat bisnis harus untung gitu. Jadi kita fokus di keuangan. Ya Bu, saya mau bertanya ya Bu. Ini mah Ya, apa disebutnya tuh? Studi kasus ya. iya betul. Biasanya di perusahaan saya bicara tentang perusahaan saya yang saya kerja sekarang. Ini Bu, Mm-mm. kalau dari proyek ini aspek keuangan, Hmm. kadang Bu antara teknis, manajemen sama hukum itu jadi berlawanan Bu. Contohnya karena pengen profit banyak, Mm-mm. eh, karyawan ilegal seperti itu. Secara teknis dipaksain. Misalkan secara teknis untuk penyimpanan barang itu harusnya 10 jadi 15. Seperti itu, Bu. Jadi Mm-mm. ada beberapa proyek-proyek ini yang saling bertentangan, Bu. Apakah itu nggak masalah, Bu? Enggak, Karena kalau terlalu menekankan eh, keuangan ini, Bu. oh kalau 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 kalian mau membuat dari awal itu mengikuti standar saja gitu. Jadi jangan ada yang dikurang-kurangin, jangan ada yang terlalu dipaksakan, buat standar saja. Namanya proyeksi, kita harus buat itu lebih gitu. Kalau proyeksi itu Sebagai nggak bisa standar. dipas-pasin kan? Oh, mungkin ini Karena gara-gara efek sedang on progress, Bu. Jadi sebelumnya emang bagus, tapi setelah berjalan, misalkan profitnya harus dinaikin. Jadi mm-mm. proyek hukumnya itu jadi bermasalah, teknisnya bermasalah. Jadi seperti itu, Bu. Jadi planning strategisnya di waktu yang berjalan, di kemudian hari itu dirubah, Bu. Karena profitnya ingin dinaikkan, jadi berbenturan dengan hukum, berbenturan dengan teknis. Oh, tentunya Seperti ada itu, yang Bu. seperti itu ya, karena kan saat dijalankan, saat sedang beroperasional itu belum tentu semuanya sesuai planning. Tentu ada mungkin penambahan di sini, pengurangan di sini, kebutuhan yang tidak terdeteksi di awal gitu. Akhirnya kalian harus mengurangi, contohnya untuk hukum dan teknis. Pada praktiknya itu ada seperti itu dan memang dilakukan seperti itu gitu karena memang harus dicari pemuarannya itu dari mana yang bisa dikurangkan karena tidak ada penambahan modal awal gitu kecuali mau menambahkan modal lagi ya kan. Tapi sebenarnya kalau dibilang boleh atau tidak tentu jawabannya tidak karena itu melihat tadi kelayakannya gitu karena harusnya kalau mau dibilang layak harus mengikuti planning awal untuk pembagian untuk hukum pendanaannya 10%, teknologi 30%, dan untuk SDM 20% mungkin kurang lebih seperti itu. Tapi pada praktiknya memang um, dilakukan. Kalau dijawab tidak masalah, pastinya masalah ya. Tapi kembali lagi, mana yang mau difokuskan? Apakah mereka mau memfokuskan ke keuangannya? Kalau mau fokus keuangannya, berarti tujuannya harus profit. Yang lain-lainnya ini harus dikurangi. Tapi kalau mau fokusnya ke manajemennya dan pemasarannya, tentu muaranya beda lagi, gitu Mas. Tapi tidak masalah sih selagi masih bisa meminimalisir, tapi kalau memang sudah terlalu jauh ininya harusnya dipertimbangkan untuk mencari cara lain ya. Tapi memang cara lainnya itu paling untuk menambah modal sih, ya kan? Iya, untuk ekspansi itu, Bu. Iya. Aduh, Makasih, Bu. iya, sama-sama Mas. Oke, mana tadi tugasnya? Ini ya. Coba kita analisis dulu, mau buat bisnis ini. Nah, kira-kira aspek apa yang krusial menurut kalian saja? Individu aja ya, ini juga.
Aktivitas individu.
Oke. Kita bahas aja langsung ya. Menurut kalian mana nih? Mas Lukman lah, Mas Lukman. Oh, Mbak Nani, teknologi. 3 ya, 3 Sebentar, aspek. Kita baca dari Mbak Nani dulu ya. Menentukan tempat air yang akan diproduksi, kelayakan sumber mata air, sistem filtrasi, tempat teknologi yang tepat tidak bisa menghasilkan air berkualitas yang oke. Mbak Nani mau fokus di ini teknologi, aspek teknologi yang oke, boleh ya. 3 Mbak Nani, pilih 2 lagi. Ayo dipilih. Kalau mungkin yang sekarang beredar itu terkait ini ya, berita di Indonesia, eh, apa tuh yang ada di udang, Radioaktif, Bu. radioaktif. Ya, sama yang terbaru yang di mana tuh Mas? Itu yang kurang tahu, Bu. Bentar. Di Cikande 1 ya. Ya, Cikande. Oh, pada cengkeh Mas. Jadi pada udang. Nah, jadi ada terdeteksi radioaktif di udang beku dan juga di cengkeh gitu. Nah, hal ini kan dikonsumsi manusia ya. Kalau ada seperti ini kan bahaya. Ini makanya mereka langsung langsung ditutup ya. Ini langsung dilarang masuk ke area tersebut, lalu mereka langsung dirawat yang sudah terkontaminasi gitu untuk radioaktifnya. Nah, hal ini kan baru ditemukan, berarti selama ini sudah dikonsumsi, kurang lebih seperti itu ya. Dan itu bahaya kalau memang eh, tidak dideteksi dari awal. Nah, jadi perlu apalagi contohnya air minum. Air minum ini kan setiap hari ya kita minum kan. Kan kita nggak tahu dia itu sudah sesuai atau belum gitu. Kalau udang oke lah, udang, cengkeh mungkin sekali aja untuk masak atau untuk ramuan obat atau untuk kosmetik gitu ya cengkehnya. Tapi kalau air minum kan setiap hari kita butuh, Pak. Paling nggak boleh nggak kalau nggak minum air minum. Kalau nggak tidak minum air putih gitu ya. Nah, jadi ini kalau Mbak Nani mau fokuskan ke teknologinya, lalu memilih aspek pasar dan aspek hukum. Oke, boleh. Mbak Mas Lukman gimana? Kalau saya sih, Bu, 3 ya, Bu. Ya, 3 saja dulu fokusnya. Oke, yang pertama itu mungkin aspek hukum ya, karena AMDK ini mau tidak mau berhubungan langsung dengan masyarakat gitu. Kan ini harus perusahaannya itu di atas ya, Bu. Jadi pasti nanti ada limbah yang dikeluarkan dari perusahaan ini yang efeknya bisa ke lingkungan dan masyarakat sekitar. Itu dari segi hukum. Kemudian dari segi keuangan, itu kan butuh sumber daya yang butuh besar juga ya, Bu. Sebab kan harus mengkonservasi itu apa? Disebutnya itu bukan konservasi. Jadi satu gunung dibeli sama dia. Oke. Kemudian yang selanjutnya secara teknis, Bu.
Sebab butuh alat-alat berteknologi canggih untuk menghasilkan produk yang aman dikonsumsi. Sebab kan ini airnya langsung diambil dari pegunungan yang bisa aja mengandung bakteri dan sebagainya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, ya. Hukumnya ya, karena kan pabrik-pabrik ini ada limbahnya gitu. Jadi itu yang harus dipertimbangkan juga. Jangan nanti mereka dapat untung, tapi masyarakat sekitar dikorbankan gitu. Nah, ini penting eh, ditelaah lebih dulu karena beberapa perusahaan itu tidak mendapatkan izin menjalankan bisnisnya karena memang tidak lolos dari termasuk itu masuk ke segi hukum, tapi dia masuknya ke ini ya ke apa tuh, AMDAL ya, Iya, AMDAL. ya Iya, AMDAL. masuk ke analisis mengenai dampak lingkungan gitu. Nah, karena beberapa perusahaan kalau dia tidak lolos dari analisis ini, ya dia tidak diberikan izin untuk membuka usahanya, walaupun ada yang memanipulasi datanya. Jadi kan ya dibuat aja ternyata sudah lolos, sudah bersih, sudah lolos uji gitu. Ternyata dampaknya belum belum bisa, harusnya belum layak gitu. Ada kejadian yang seperti itu, sama seperti ini apa? Mobil ya sudah lulus uji emisi katanya, ternyata datanya dimanipulasi. Itu di Volkswagen kalau nggak salah, perusahaan besar seperti itu saja melakukan hal itu gitu. Jadi Volkswagen ini kemarin kan sempat di ini ya, di akhirnya mereka lebih rugi gitu karena mereka memanipulasi data uji emisinya juga ya. Ini ya kasus mobil mobil ini di tahun 2015. Ini perusahaan besar di Amerika, tapi mereka itu saat di jalan raya emisi gas buang udaranya itu lebih 40 kali lipat dari standar yang diizinkan. Ini kan sudah sangat jauh sekali ya. Misalkan kalau dua atau 3 kali lipat mungkin dari standar yang diizinkan boleh lah. Ini kan 40 kali lipat. Ini namanya mereka memanipulasi gitu, memanipulasi datanya. Jadi saat diuji ternyata itu bukan data yang akurat gitu. Jadi ini kan merusak lingkungan. Ini termasuk tidak lulus analisis AMDAL harusnya. Karena kalau yang seperti itu dibiarkan beroperasi, berarti apa asap asap yang dikontribusi ke udara atau ke lingkungan itu sangat tercemar gitu, hanya satu mobil. Bayangkan yang mereka produksi itu berapa mobil. Kalau dari data ini disebutkan 11 juta kendaraan. 11 juta kendaraan diesel mereka di seluruh dunia gitu. Dan ini seluruh dunia ya, mereka sudah menjual ke semuanya, ke pabrik-pabriknya. Dan tapi ternyata seperti itu. Ya akhirnya setelah dicek ulang kan itu asapnya mengganggu ya. Mungkin kalian pernah melihat orang bawa kendaraan di luar negeri, mungkin nggak ya di Indonesia. Tapi asapnya itu banyak banget kan, bahaya ya. Sama yang di belakangnya langsung, kalau dia naik motor kan terhirup tuh. Itu kalau yang secara langsung, secara tidak langsung kan dia mengkontribusi ke lingkungan itu gitu. Jadi memang perusahaan-perusahaan uh, bolehlah, itu kan ada 6 aspek. Jadi mana yang mereka prioritaskan yang paling krusial gitu. Oke, tadi dari Mas Lukman, Mbak Nani sudah menyebutkan 3 aspek gitu. Yang mana saja boleh ya, karena kan itu
kebijakan pemerintahnya gitu. Kebijakan perusahaannya, tapi yang pasti jangan sampai merugikan masyarakat banyak karena mereka mau mendapatkan untung tapi mengorbankan masyarakat banyak, itu juga kurang sesuai ya. Tapi sekarang seperti itu Bu realitanya. Yang gimana Mbak Nani? Iya sekarang banyak yang seperti itu, maksudnya merugikan orang lain tapi keuntungannya untuk kita sendiri. Kan banyak sekarang tambang ilegal itu yang merugikan Oh, lingkungan. iya, pada faktanya seperti itu, walaupun ya pelan-pelan kita berbenah mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat gitu, karena memang itu butuh kerjasama untuk mengawasi hal itu. Gitu. Tapi itulah perlunya kita ya, orang-orang kita yang sudah pergi ke luar negeri. Kalau kalian pergi ke luar negeri kan kalian bisa melihat, oh mereka implementasinya melakukan seperti ini. Tentu pola pikirnya itu berbeda, benar nggak? Coba kalian lihat orang-orang yang ada di Indonesia, mungkin kurang lebih tidak jauh, tapi ada yang pasti berbeda yang tidak semua yang keluar negeri itu langsung mindsetnya beda. Tapi 50% itu mindset mereka sudah berubah karena yang pertama lingkungan, yang kedua peraturan yang diterapkan. Jadi ketika kita berbaur, kalau saya di Arab Saudi ada sering ngeklakson nggak Mas? Tidak ada, Bu. Nggak ada kan? Nah, Tidak kalau ada. di Indonesia Jarang. Mungkin ada, tapi jarang. jarang. Iya, kalau di Indonesia kalau boleh semua bersaut-sautan ke belakang gitu kan, saya kayak gimana ya? Kayak nggak ada. Kalau kita karena udah di luar negeri kayak nggak ada etikanya gitu, ngapain sih bersaut-sautan sampai bang sabar, dia juga pasti jalan kan. Ya orang telat sebentar gara-gara baru lampunya baru berganti gitu kan, dari lampu merah baru aja berganti, mungkin dia telat 2 detik gitu, langsung tuh semua klakson dari bilang tot gitu. Ya ampun sabar, mungkin dia pun baru baru ini baru melihat aduh lampunya bergeser gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu contohnya lingkungan. Karena kita melihat di lingkungan kita, lingkungan sekitar di luar negeri itu tidak ada seperti itu. Ya, pulang-pulang harusnya sih diterapkan ya. Terus budaya antri. Nah, contoh-contoh seperti ini kan gara-gara lingkungan ya. Lingkungan kita itu membentuk kita. Akhirnya kalau kita pulang ke Indonesia, harapannya kita bisa membangun negara kita dari hal-hal kecil yang kita pelajari atau yang mengubah mindset kita di luar negeri. Jadi, mungkin saat ini belum, makanya diharapkan selalu kalau orang dari luar negeri itu diharapkan bisa pulang ya membangun Indonesia. Karena sistem-sistemnya ini banyak yang mau dirubah, ya kan Mbak Nani? Dan itu butuh banyak dukungan, walaupun kita harusnya optimis bisa membangun Indonesia. Jadi Tapi orang-orang yang, ya Mbak? Sekarang iya di desa saya sudah sedikit-sedikit banyak perubahan gitu, nggak seperti dahulu Ya, sama seperti yang dilakukan Mas Lukman. Jadi mereka tidak menunggu pemerintah mengambil alih, bahkan mereka menginisiasi sendiri. Itu hal-hal seperti itu yang kita butuhkan juga. Jadi dari awal, dari bawah mendorong ke atas. Tidak harus besar, tapi pelan-pelan, perlahan-pelan kita membangun. Jadi kan akhirnya pemerintahnya kan aware ya, bahkan mereka mau berkoordinasi untuk membutuhkan data, atau mungkin nanti ada bantuan yang mereka support gitu. Jadi ya kembali lagi untuk membangun, walaupun saat ini kita melihat di Indonesia fenomenanya mereka mengorbankan masyarakat banyak untuk kepentingan pribadi, contohnya untuk kepentingan perusahaan mereka, tapi orang-orang kita yang inilah yang diharapkan bisa pulang dan membangun Indonesia. Mungkin tidak harus pulang, tapi dari jauh seperti yang dilakukan Mas Lukman, ini kan salah satu bentuk untuk membangun Indonesia gitu ya. Yang mau pulang diharapkan boleh berkontribusi langsung, dari luar negeri juga memberikan kontribusi nyata. Itulah harapan kita. Optimis nggak kalian dengan Indonesia emas?
optimis, tapi kadang-kadang juga meragukan Harus juga. harus optimis ya. Butuh waktu kayaknya, Bu. 2000 berapa? Sekarang 2045 ya. Sekarang 2000. 2.500 sepertinya. 2045 Mas. Jauh banget. Ya Bu, kalau Pas. saya bandingkan dengan mulai dari berbagai hal di Indonesia itu kayak jalan di tempat, Bu, susah. Banyak kepentingan di situ. Iya. Betul Mas Lukman, betul. Kemarin itu saya usul itu sebenarnya untuk kepentingan umum lah, tapi nggak direspon-respon sampai akhirnya gini. Akhirnya saya mau mengeluarkan uang sendiri hampir gitu. Kenapa kalau nggak mau saya transfer dari sini gitu. Terus Buat akhirnya apa beliau Mbak? bilang itu untuk kepentingan masyarakat, kan kita sering terjadi kecelakaan di tempat saya itu di perempatan jalan. Oh. Itu kan kita mau minta kaca yang ada seperti di luar negeri itu loh Bu. Itu kan itu kita usul, kita kasih solusi, kita kasih jalan, semuanya nggak ada yang jalan. Saya jengkel. Terus saya segini ya Pak, kalau nggak ada dana, kalau memang nggak bisa pemerintah nggak mau, oke saya kasih uang dari sini, saya gitu, uang pribadi saya gitu. Terus akhirnya nggak tahu tiba-tiba besok itu beliau ngechat saya gitu, nggak usah Mbak, ini sudah ada dana dari kita gitu tiba-tiba. Tiba-tiba ada dana karena tersinggung dong, masa Iya, mau iya dibayarin saya gitu, masyarakat gitu. iya, iya saya jengkel. Setiap hari ngomong setiap hari ada kecelakaan gitu. Kan perempatan kan agak rawan lah, rawan kecelakaan di tempat saya itu banyak pengguna kendaraan bermotor gitu loh Bu. Iya. Tapi selagi kita optimis, berarti kita juga Iya, ikut sama-sama membangun ya, membangun Indonesia Emas 2045. Sekarang iya. 2000 berapa? 2025, 20 tahun lagi Mas. Boleh lah. Apalagi gerakan-gerakan Mbak Nani, Mas Lukman, mungkin kelihatan kecil, tapi kan itu bisa membentuk karakter orang-orang lain juga gitu. Kita sekarang perlu membentuk karakter mereka. Mindsetnya itu harus mindset yang memikirkan kepentingan orang banyak dibanding kepentingan pribadi gitu ya. Kalau sekarang itu gini Bu, itu masalah tanaman. Saya memang orangnya kalau panas saya orangnya nggak suka. Dari dahulu kala. Saya suka banyak tumbuh-tumbuhan gitu. Tapi kadang-kadang tempat saya itu orangnya nggak mau komplain gitu. Dia nggak bisa nih wayel-wayelan setiap hari dengan saya itu. Kan gersang gitu, terus tersering terjadi banjir lah gitu loh. Kan. Nah setelah itu kan gini ya Pak, kalau memang nggak bisa, saya juga kalau ditanami seperti bunga-bunga gimana Pak? Saya gitu sampai gitu. Kalau tinggi enggak, merusak jalan enggak, saya gitu. Terus akhirnya kalau enggak, saya belikan itu. Terus akhirnya beliau gini, saya tak pertimbangkan dulu, saya tak musyawarah ke masyarakat yang lainnya lagi gitu. Tapi memang sekarang ada program pemerintah yang Terus menanami satu pohon satu rumah nggak sih Mbak? Jadi bahkan dari pemerintah setempat kalau kita waktu itu dari kelurahan kita dikasih bibitnya gitu ditanamin. Ada dapat bibit sirsa, ada yang dapat bibit jambu air. Itu dari kelurahan yang bagi gitu. Jadi mereka menanam. Itu kan salah satu bentuk ya, satu rumah satu pohon kan bagus tuh. Ada yang dapat biji iya, mangga. kalau tempat saya itu enggak Bu, aneh. Mereka itu kalau masyarakat itu tuh gini, kalau di pinggir kali, sungai itu, kalau ditanami seperti pohon-pohon gitu nggak boleh gitu loh, ditebangi gitu loh. Kenapa? Nggak tahu, katanya ngerusak sungai lah, inilah banyak alasan lah mereka. Itu kan mungkin faktor kesenjangan masyarakat lah di situ. Kurang adanya komunikasi antara pemerintah, aparatur, itulah. Boleh Terus mungkin saya lebih mau, ke ini pembangunan karakter aja di ini dulu Mbak iya, dibimbing kali ya. Jadi apa dampaknya apa jika tidak ditanami. Jadi mereka tahu ada pengetahuannya dulu, knowledge-nya dulu. Kalau kita tanami iya, apa dampaknya untuk kita untuk jangka panjang gitu. Mungkin karena mereka nggak tahu, jadi mungkin mikirnya itu bakal merusak sungai lah apa.
coba dianalisis, ada yang namanya cost dan benefit. Jadi Iya. kekurangan dan kelebihannya apa? Pasti ada kekurangannya, tapi kelebihannya lebih besar atau sama aja gitu. Kalau emang lebih banyak benefitnya, harusnya sih dibuat. Kalau positif negatifnya sesuatu tindakan itu pasti ada juga ya. Iya. Enggak. Iya. Tapi ini ya gitu masih ada pertimbangan lagi gitu. Mungkin saya ngomong kalau nggak ada komunikasi, nggak ada sosialisasi, nggak mungkin Pak tempat saya Iya. kita tetap kepanasan saya gitu. Iya, sosialisasi sih boleh. Iya. Ya itu Bu, Oke. soalnya kalau di daerah saya orangnya paling bising. Kalau masalah Berarti itu. peduli. Selagi Iya. ya, kalau yang seperti ini kan harusnya peduli ya. Kalau diam-diam aja itu udah males, berarti udah nggak peduli gitu, nggak masalah sih. Kalau untuk yang hal yang baik harusnya didukung. Ya, seperti irigasi juga gitu, saya orang paling bising. Sampai pernah saya itu pergi ke balai desa diusir juga pernah. Diusir nggak tuh? Ya pernah Oke, diusir baik. Bu, saya dari di balai desa. Ya, itu tadi pendapat dari Mbak Nani dan Mas Lukman ya. Bagus ya. Yang seperti ini perlu kita perbanyak kontribusinya. Oke, yang terakhir untuk fungsi manajemen harusnya kalian sudah tahu kalau yang di sini ya. Jadi untuk aspek utama analisis itu tentunya fungsi manajemennya juga dijalankan, yaitu untuk perencanaannya, pengarahan, organizing, pengorganisasian, pengadaan staff atau controlling, dan juga pengawasannya. Nah, ini yang basicnya untuk tujuan manajemennya bisa dipakai untuk studi kelayakannya. Oke. Nah, tadi kita udah belajar tujuan utama dari SKB, dan juga kalian sudah menyebutkan minimal untuk proyek-proyek tertentu, kalian sudah sebutkan analisis untuk SKB-nya, dan kita juga sudah bisa membedakan orientasi proyek profit dan juga non-profit. Ya. Itulah yang kita pelajari di modul 1 ini. Oke, saya rasa itu saja untuk pertemuan kita. Saya nitip ke ketua kelas, jangan lupa nanti untuk record absensinya. Dan teman-teman yang lain harusnya dibuat grupnya. Ini Excelnya, Excelnya Bu. Excel nanti saya kirim ya. Oke. Jangan lupa buat grupnya ya untuk yang 26 orang itu ya. Udah saya ini masukin, tapi WA-nya Ibu nggak bisa, jadi saya kirim linknya, nanti Ibu bisa tergabung. Oke. Oke, baik. Itu saja. Terima kasih untuk partisipasinya. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu ya. Sama-sama. Sampai minggu depan.